Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini, tentunya di Mama dan A. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang kepribadian ganda. Dan buat Anda yang di rumah yang ingin curhat melalui telepon, silakan Anda bisa menghubungi 5655676 atau 5655680. Bisa juga melalui Skype, silakan di @id kami di mamah.aa.beraksi. Dan di pagi hari ini juga akan ada kuis yang berhadiah jutaan rupiah, juga ada kuis yang berhadiah umroh. Nanti pertanyaan akan diambil dari isi tausiah Mama. Dan sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir di sini. Yang pertama adalah majelis taklim Al-Hikmah Mergosari Cilacap. Waalaikumsalam. Piye kabare Cilacap? Berangkat dari subuh kemarin ya Bu ya? Alhamdulillah. Udah mandi? Sudah ya. Karena kalau nggak salah Ibu ke Kubah Mas dulu ya? Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al-Barokah Cirebon. Waalaikumsalam. Berapa orang Cirebon? 5. Berangkat dari jam? Setengah 4. Jam 4 sore. Ada yang setengah 4, ada yang jam 5, ada yang sampai sini tapi bareng ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya baik, sekarang kita ikuti tausiah Mama tentang kepribadian ganda. Silakan Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepribadian ganda. Sering kita dengar orang ngomong, ya Allah, nggak disangka. Perasaan setahu saya dia orangnya baik banget, penyabar, ya Allah. Kalau ketemu saya juga nanya, sampai nunduk-nunduk sopan benar. Di luar dugaannya, ternyata dia galak sama istrinya. Pernahkah Anda melihat situasi seperti ini? Sering. Atau jangan-jangan diri Anda? Inilah yang dimaksud dengan kepribadian ganda. Contoh, seorang bos sangat berwibawa, tinggi besar, perkasa, harga dirinya tinggi, galak sama anak buah, disiplin, tak kalau merintah anak buah. Anak buahnya salah sedikit, dimarahin, dimaki-maki. Sekian tahun berjalan. Suatu ketika datang istrinya ke kantor. Suaminya yang lagi marahin anak buahnya dijewer sama istrinya. Papa, kenapa ini? Langsung nunduk. Kepribadian ganda nggak? Iya. Di kantor galak sama anak buah, otoriter, diktator, anak bini nunduk, dijewer lagi di depan anak buahnya. Ini kepribadian ganda. Misalnya, ada orang naik angkot, terlenteng banget pakai kemeja, rambutnya disisir rapih klinis. Ternyata tetangga duduknya, tak, diapain? Dihipnotis. Ya, digendam, ya. Ada yang begitu. Ada. Ya Allah, nggak sangka ya penampilannya terlenteng, rapi banget. Ternyata maling, dihipnotis, diangkot. Iya apa iya? Iya. Ada yang begitu. Ada banyak. Inilah yang dimaksud dengan kepribadian ganda. Begitu tampil cantik, menarik, bajunya rapi, dandanannya rapi. Ternyata begitu ketemu pembantunya, anak buahnya dimaki-maki, diomelin. Kepribadian ganda enggak? Iya. Yang namanya kecantikan, ketampanan dalam Islam sesuai lahir maupun batin. Lahirnya rapi, dandanan rapi, pakaian rapi, hatinya pun harus rapi. Tata keramanya baik dengan orang lain.
Ini yang harus ada dalam Islam. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang namanya manusia itu dimasukkan ke dalam surganya Allah karena akhlak dan ketakwaannya. Kalau akhlaknya baik, takwanya baik, masuk surga. Kalau takwanya tidak ada, tidak akan masuk surga. Kenapa? Yang namanya seseorang mengenakan pakaian lahir tentu sesuai dengan ketakwaan. Ya apa iya? Kalau ada seorang perempuan muslimah yang hatinya lembut, dia tahu tentang ilmu agama, saya yakin pasti mengenakan pakaian muslimah yang wajib dikenakan oleh seorang muslimah, tutup aurat, semuanya rapat ketutup, betul Bu? Sekarang, walaupun dia teriak-teriak, saya muslimah yang baik, kalau pakai baju seronok, cuma tali begini doang. Sek Wilda. Sekitar wilayah dada pada ngerarablak. Kira-kira dia perempuan yang solihah bukan? Bukan. Walaupun dia jerit-jeritan, saya seorang wanita solihah. Hati-hati. Makanya Anda lihat di dalam Al-A'raf 26. Ya Bani Adam, qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa zalika khair. Wahai anak Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian. Pakaian itu buat nutup aurat kalian. Pakaian indah, perhiasan buat kalian. Pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kepada anak turunan Adam termasuk kita, bahwa Allah telah menurunkan pakaian sebagai nutup aurat buat kalian. Kalau seorang perempuan keluar pakai legging, karena mereka tetap atas nasa kieu, ngerasa Allah, kira-kira muslimah yang baiknya bukan. Kata Allah dalam ayat itu sifatnya nutup aurat bagi pemakainya. Pakaian yang indah sebagai perhiasan, tapi Allah menekankan yang ketiga, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Orang yang benar-benar bertakwa, pakaiannya akan layak sebagai seorang muslimah yang benar. Suruh pakai kudungan, gak bakal berani buka rambut di depan orang, apalagi depan umum dan sebagainya. Di kita memang yang aneh. Bulan puasa yang namanya host pada pakai kudungan rapat sebagai muslimah. Di luar itu pada ngablak. Itu tidak ada ketakwaan sedikit pun dari orang tadi. Jauh dari ketakwaan. Ini nyata loh kita bicara. Kita mah kayak panggung sandiwara. Kalau benar-benar kita mau seorang muslimah yang benar, dimanapun kita berada, kenakanlah pakaian yang benar. Ini lagi jalan ngaji, rapat, besok ke pasar, ke mall, kondangan, celana sakil, atasan segini, ngantar anaknya TK ke sekolahan, anaknya pakai baju muslim, emaknya rambutnya pirang, kayak habis main layangan di genteng. Ngerokok begini. Saya tidak bercanda, Agus pikir mama bercanda. Mama itu benar-benar menyaksikan. Di sekolahan TK kan emak-emak muda tuh nganterin anaknya. Anaknya pakai baju muslim, pakai baju muslimah, lucu-lucu tuh, ada pakai baju koko, pakai baju kurung. Ini dari emaknya, celana sakio, baju sakio, rambutnya pirang, ngerokok, sampai ngongkong begitu kakinya diangkat. La ilaha illallah. Bagaimana akan mendidik anak dengan baik? Itu kepribadian ganda. Anaknya dimasukkan ke sekolah yang islami, ya urakan. Sampai saya mikir ini emak kebanyakan main layangan di genteng. Rambut. Ada yang pernah lihat orang yang main layangan di genteng? Iya. Rambutnya gitu kan? Iya. Matahari. Iya, matahari. Ini. Jadi sebetulnya pakaian yang kita kenakan itu harus meresap di hati kita. Inilah saya, sebagai seorang muslimah, harus dermawan, harus baik, jangan judes, jangan sombong. Ibu lihat, kira-kira kalau Anda bertemu dengan seorang wanita cantik, rapi, pakaian muslimah yang baik,
cuman dia judes, dia sombong, kira-kira nyaman nggak bergaulnya? Orang yang punya akhlak yang buruk menyebabkan pemiliknya menjadi orang yang paling menyengsarakan orang yang duduk di sampingnya. Sekali lagi, orang yang punya akhlak yang buruk menyebabkan pemiliknya menjadi orang yang paling menyengsarakan orang yang ada di sampingnya. Si A punya akhlak buruk. Siapa yang di sampingnya? Boleh jadi istrinya, suaminya. Coba, saya pernah dengar curhatan orang. Suaminya itu galak. Anak, istri, ibu dengan anak dan ponakan bercanda di rumah. Kedengeran suaminya pulang kerja, baru kedengeran suara mobilnya aja, yang di rumah udah pada tegang, pada ketakutan. Bapaknya galak, diktator, semua orang dimaki-maki, dimarah-marahin. Kira-kira kalau kita datang ke rumah orang, orang ketakutan dengan kita, nyaman nggak diri kita? Orang yang sekelilingnya semakin menderita. Makanya kita jangan menjadi beriman. Begitu seharusnya. Kalau orang yang punya kepribadian ganda, artinya dia kurang beriman. Iya, baik, itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini, kepribadian ganda. Sekali lagi saya ingatkan, Anda yang di rumah yang ingin curhat, silakan Anda bisa curhat melalui telepon pagi hari ini di 5655676 atau 5655680. Bisa juga melalui Skype, silakan di @ID kami di mama.beraksi. Sekarang kita harus break sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Insya Allah.